Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldina Tri Rahmawati. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai penyuluhan yang sederhana tentang ZISWAF dan resesi ekonomi di era pandemi COVID-19. Nah, mau tahu videonya seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Wabah COVID-19 pada sekarang ini itu sudah menyebar di seluruh negara yang ada di dunia. Bahkan sudah diprediksi itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang ada di dunia. Bukan hanya di negara berkembang saja, namun juga di negara adidaya, seperti negara Singapura, kemudian negara Cina, Eropa, itu akan mengalami kontraksi ekonomi yang begitu hebatnya. Karena adanya krisis COVID-19 pada saat ini, itu membuat terbatasnya aktivitas sosial dan akan mengakibatkan terhambatnya transaksi ekonomi. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh sektor keuangan sosial Islami dalam menghadapi krisis tersebut itu adalah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu juga bisa disebut dengan ZISWAF. Nah, khususnya pada zakat, itu untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi para mustahik, yang nantinya akan menghasilkan adanya sebuah permintaan, dan yang secara paralel itu juga akan menghasilkan adanya sebuah penawaran. Yang lambat laun itu akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Secara konseptual, zakat itu memang dapat membantu para mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara akhirat itu berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di era pandemi COVID-19. Nah, namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki oleh sektor ZISWAF itu relatif masih kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan taktis yang dapat dilakukan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu pada level mikro. Basnas dan lembaga zakat yang ada di Indonesia itu dapat mengimplementasikan bantuan sosial itu melalui program Cash for Work, yaitu adalah memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan itu untuk dilatih membantu penanganan COVID-19, seperti jadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Yang kedua, itu pada level meso. Basnas itu dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia itu untuk merealokasikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap para mustahik. Nah, dengan adanya aktivitas work from home atau bisa disebut juga bekerja dari rumah, dana operasional itu dapat berpindah atau dapat dialihkan untuk membantu para mustahik. Nah, Basnas itu juga dapat menginisiasikan gerakan zakat yang ada di Indonesia itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS lintas provinsi atau wilayah dari daerah surplus pengumpulan zakatnya ke provinsi atau wilayah yang menjadi titik epicentrum dan paling banyak terdampak COVID-19. Yang ketiga, itu pada level makro. Basnas itu mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan. Sementara wabah COVID itu secara langsung maupun secara tidak langsung itu akan mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, lembaga Basnas, kemudian Lasnas, dan BWI itu dapat terlibat aktif dalam gugus terdepan percepatan penanganan COVID-19. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian. Sektor sosial keuangan Islam, utamanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf,
itu harus mampu menjawab tantangan dan memainkan peran yang signifikan untuk menjaga Indonesia yang mayoritas penduduknya itu adalah umat Islam, agar terhindar atau setidaknya meminimalisasi dampak krisis dan resesi ekonomi global. Nah, cukup sekian materi penyuluhan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.